Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Abdullah, NIM G211190090. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat dengan tema kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah, yang melatar belakangi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yaitu seringnya Nabi menerima berbagai gangguan dan siksaan dari kafir Quraisy, membuat Rasulullah berpikir dalam untuk mengubah strategi dakwahnya dan memutuskan pindah ke Madinah atau yang dulu dikenal dengan nama kota Yastrib sebelum kedatangan Nabi. Terlebih dalam 3 tahun terakhir di Mekah sejak tahun 620 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW kedatangan sekelompok orang Yastrib dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut baik ajaran Islam. Sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yastrib, maka seketika itu juga berubahlah nama kota Yastrib menjadi kota Madinatul Nabawi, artinya kota Nabi. Selanjutnya disebut Madinah. Sejak menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman dan tekanan serta intimidasi. Jadi hijrahnya Rasulullah itu sendiri merupakan bagian langkah awal dari terbentuknya daulah Islamiyah yang pertama di muka bumi pada saat itu. Dampak perubahan yang paling signifikan pada masa Rasulullah adalah perubahan tatanan sosial, suatu perubahan mendasar dari masa amoral menuju moralitas beradab. Dalam tulisan Ahmad Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antara dampak positifnya yaitu dengan pembangunan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari strategi dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah untuk melebarkan sayap Islam, karena masjid ini memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Di samping sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin muslim yang berkompeten serta menjadi pembawa panji keislaman. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, baiat, dan diskusi tentang semua persoalan umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid pula lahirlah para pasukan tangguh. Di masjid ini pula Nabi menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa. Adapun strategi kedua adalah dengan membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dalam karyanya yaitu Al-Bidayah wal Nihayah, bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kaum Ansor dengan lapang dada membantu kaum Muhajirin dalam hal apapun, seperti tempat tinggal, bahkan harta benda sekalipun. Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Telah berhasil menguatkan persaudaraan antara Muslim Ansor dan Muhajirin. Strategi yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan non-Muslim. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara ketiga kelompok tersebut, Nabi mengadakan perjanjian atau kesepakatan dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Perjanjian atau kesepakatan ini juga terkenal dengan nama Piagam Madinah. Dalam literatur barat, Piagam Madinah disebut dengan Madinah Constitution. Masuknya Islam di Madinah secara sosiologis historis. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di antara faktor tersebut antara lain didahului dengan adanya baiat-baiat, janji setia yang diikuti oleh orang-orang Madinah, padahal tidak banyak orang yang mengetahui tentang Arabia. Hal ini karena Arabia hanyalah daerah yang tidak menarik bagi bangsa-bangsa lain. Suasana Yastrib yang begitu kondusif merupakan berita gembira bagi Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan hijrah. Hal ini karena suku Aus dan Khazraj di Yastrib telah masuk Islam dan bersedia menerima Nabi dan ajarannya. Dua suku tersebut masuk Islam dalam 3 gelombang.
Gelombang pertama itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Saat itu beberapa orang dari mereka datang ke Mekah untuk melakukan ziarah ke Baitullah Ka'bah. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad dan beliau memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian Nabi mengadakan pertemuan di Aqabah dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan beriman dan bersedia masuk Islam secara suka hati. Gelombang kedua terjadi pada tahun ke-12 kenabian, atau lebih tepatnya pada tahun 621 Masehi. Jumlahnya 12 laki-laki dan satu wanita. Saat itu mereka mengadakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang dikenal dengan Perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian ini dalam sejarah Islam juga terkenal dengan sebutan Perjanjian Wanita, karena ada seorang wanita bernama Afra binti Abid bin Salabah ikut dalam perjanjian tersebut. Gelombang ketiga terjadi pada tahun ke-13 kenabian 622 Masehi. Pada tahun 622 Masehi, sebanyak 73 penduduk Yastrib berkunjung ke Mekah dan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad agar beliau hijrah ke Yastrib. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian Aqabah kedua. Mereka berjanji kepada Nabi akan patuh dan setia kepada beliau, akan selalu konsisten membela Nabi dengan segenap kemampuan mereka, baik harta, benda, bahkan nyawa mereka sekalipun menjadi taruhannya. Piagam Madinah ini semestinya menjadi contoh bagi semua umat manusia, terutama bagi para pemimpin di negara manapun, agar saling toleransi tanpa memusuhi, saling menghormati tanpa membenci, saling menyayangi bukan mencaci, hingga terciptalah negara yang penuh kedamaian, kerukunan antar semua rakyatnya. Kesimpulannya yaitu perjalanan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hijrah Rasul menjadi bagian yang penting dalam merencanakan dakwah Islam yang strategis dan kondusif. Terlebih penduduk Madinah yang siap dan setia mendukung Nabi, bahkan rela berkorban dengan seluruh harta, jiwa, dan raga mereka. Kesiapan itu menunjukkan keberhasilan Rasulullah dalam mementaskan jiwa primordialisme kesukuan, terutama di kalangan suku Aus dan Khazraj. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari strategi-strategi jitu yang dibangun Rasulullah berasaskan pada akidah dan tauhid. Di samping itu, Islam sebagai agama kasih sayang sangat menentang kekerasan. Maka tidak heran jika taktik dan strategi yang diaplikasikan Rasulullah mendapat sambutan dari masyarakatnya, sehingga menjadi jalan mulus bagi Rasul dalam menjadikan Madinah sebagai negara Islam yang penuh kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan saling toleran segala kemajuan yang ada. Begitulah kiranya strategi-strategi yang dilakukan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Tantangan yang dirasakan saat awal dakwah di kota kelahiran, yaitu pada kota Mekah, pada akhirnya terbayarkan dengan kesuksesannya dalam mendirikan sebuah negara Islam. Pembangunan itu dilanjutkan dengan membangun masjid sebagai sentral dari segala kegiatan, menyatukan perbedaan masyarakat hingga terciptalah masyarakat yang beragam dan dalam satu aturan. Masyarakat yang dahulunya sangat menjunjung tinggi primordialisme kesukuan, menganggap sukunya paling benar dan berkuasa, tidak mau dipimpin oleh kabilah lainnya, justru berbalik tunduk dan patuh terhadap Rasulullah sebagai pemuka agama sekaligus kepala negara. Rasulullah telah berhasil menjadikan Madinah sebagai ladang perjuangan yang baru, sebagai awal mula tonggak peradaban Islam di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada penjelasan yang masih kurang jelas dan kata-kata yang masih salah. Saya Muhammad Sofi Abdullah meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.